Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Selamat datang di konten pesantren by Media Humairah, Pondok Pesantren Humairah. Dengan saya sebagai host Ruben Ridha Lohana. Alhamdulillah, di episode pertama kali ini kita akan membahas tentang pesantren. Sudah bersama dengan kita guru kita bersama Al-Ustadz Arya. Assalamualaikum Ustadz Arya. Waalaikumsalam Bang Ruben. Gimana kabarnya Ustadz Arya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Ruben gimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat Ustadz. Nikmat Allah banyak banget ya. Alhamdulillah Ustadz. Kita akan membahas cerita tentang pendidikan pesantren. Sebelum kita membahas dari pendidikan pesantren Ustadz, Ana mau tahu dulu nih Ustadz, latar belakang antum dalam pendidikan pesantren dari kecil sampai antum lulus di pesantren. Tafadhal Ustadz. Sebelumnya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat panjang umur, dan nikmat iman Islam. Shalawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, sampai dan berapa lama saya mengenyam pendidikan di pesantren, mungkin saya katakan sebetulnya sampai saat ini. Sampai saat ini saya masih ada dalam perjalanan pendidikan saya di pesantren. Hanya saja mungkin lebih cenderung dulu belajar, saat ini belajar dan mengajar seperti itu. Yep. Kalau cerita pengalaman saya belajar di pesantren, saya masuk pesantren itu dari umur 9 tahun. Dari umur 9 tahun. Lama juga dari kecil Ustadz. Iya, waktu itu masih kecil. Segini lah. Segini ya. Gitu ya. Jadi waktu itu saya itu ngaji kalau di kampung itu emang biasa kobong ya. Santri kalong. Santri kalong. Jadi berangkat ngaji, selesai ngaji pulang, ada jam pelajaran lagi, berangkat lagi karena waktu itu di kampung kulturnya masih seperti itu. Tapi di umur 9 tahun, kelas 4 SD, saya mulai masuk menetap di Kobong untuk tingkat madrasah diniyah. Jadi pagi saya sekolah SD, jam 2 itu saya sudah masuk pesantren madrasah diniyah. Kemudian setelah lulus madrasah diniyah, saya masuk ke pondok pesantren Tubagus Pangeling. Dulu yang awal itu di Miftahul Ulum, pesantren Miftahul Ulum, kemudian ke pesantren Tubagus Pangeling, kemudian saya masuk ke pondok pesantren Ibnu Nafis. Dan itu kulturnya berbeda. Waktu SD dulu kulturnya itu salafiyah. Tidak ada sekolah. Kalau yang mau sekolah di luar. Di Tubagus Pangeling itu sistemnya salafiyah, tradisional, tapi ada sekolah di dalam. Ketika saya masuk ke Ibnu Nafis, di situ sudah modern, terpadu. Kitab-kitabnya kitab-kitab salafiyah, tapi sistem pendidikannya modern. Setelah itu, saya mulai menjadi guru, menjadi tenaga pengajar ya, pendidik di pesantren sebagai pengabdian. Saya lulus SMA itu aliyah itu 2013, 2014 itu saya sudah mulai ngabdi. Oh, Insya Allah. Sudah mulai ngabdi sampai pengabdian itu sampai 2016. Kemudian saya keluar dari pesantren. Setelah itu, kalau di Sunda itu ada sorogan namanya. Kayak nalaran, bukan? Sorogan itu kita datang ke kiai-kiai. Oh iya. Jadi misalnya waktu dulu itu saya untuk kajian ilmu-ilmu alat seperti nahu, sorof, kemudian balaghah, mantik, ma'ani, bayan, badi itu. Saya ngaji di almarhum Kiai Muhammad Nata. Di mana itu Ustaz? Itu di Depok juga. Oh, di Depok. Antum berarti udah lama di Depok, itu dari Ibnu Nafis kalau nggak salah di Depok juga ya? Di Tubagus Pangeling. Oh, terus Pangaling di Depok. Pangeling Depok di Tapos. Antum kan asalnya di Brebes. Berarti antum udah lama pindah ke Depok. Sebetulnya orang tua saya asli Depok. Oh. Orang tua saya asli Depok, ibu saya itu Brebes, saya SD di Brebes. Pertama pesantren juga di Miftahul Ulum ketika madrasah diniyah itu di Brebes. MTS itu baru saya berangkat ke Depok, ke Bagus Pangeling, kemudian ke Ibnu Nafis. Setelah itu kuliah, saya kuliah di UIN, tapi pulangnya itu sorogan, sowan ke kiai-kiai ngaji. Biasanya saya hari Senin Selasa itu ke Kiai Muhammad Nata, kemudian saya ngaji tafsir ke Kiai Arif Rahman Hakim di pesantren juga, ada pesantren Al Hidayah. Sampai akhirnya banyak termasuk guru-guru di kampus itu saya
belajar dengan beliau selain di ruang kelas di tempat kuliah, karena waktu itu saya ambil Firasat Islamiyah. Dan setelah itu diiringi dengan itu saya ngajar di pesantren-pesantren. Nah, Ustaz, antum mengajar kan, antum berarti udah menyelesaikan masa pendidikan dahulu tuh, ya bertahun-tahun mungkin sampai kuliah, ya bahkan antum masih kuliah pun antum masih mencari ilmu ke guru-guru yang ada di sekitar. Nah, sekarang antum mengajar, anda dengar-dengar Ustaz ya, antum mengajar ini cukup lama Ustaz. Udah berapa tahun kira-kira antum Ustaz mengajar? Ngajar di pesantren ya Bang Ruben ya. Ngajar di pesantren itu sekitar 8 tahun. 8 tahun itu termasuk dengan pengabdian. Dengan jenjang umur saya sekarang yang masih muda ya. Mudanya berapa nih? Saya lahir 95. Berarti sekarang saya 27. Dua tuh, ya, masih muda. 27. Saya masuk pesantren itu 2000, umur 9 tahun sudah masuk pesantren. Alhamdulillah. Sekarang udah 27. 27 diambil 9. Lama. Jadi lumayan lama juga. Memang Allah alam, memang Allah kondisikan sepertinya saya tidak jauh dari pesantren. Karena setelah saya ngajar pun saya masih tetap Sorogan itu. Datang ke kiai-kiai dulu, sempat ngaji Bidayatul Hidayah, Bidayatul Muqtasid, ke Kiai Salim Firdaus di Tapos, kemudian kiai-kiai yang lain. Nah, saya mengajar itu pertama saya ngabdi di pesantren tempat saya belajar di Ibnu Nafis. Termasuk di selang liburan itu, kalau liburan saya ngajar di Miftahul Ulum kalau pulang ke Brebes. Kemudian saya sempat ngajar di Darut Tauhid. Darut Tauhid Bandung atau di mana? Bukan, cabang. Cabang, ya, punya Kiai Agim itu. Setelah itu saya sempat juga ngajar di Markas Quran Depok. Kemudian sempat juga ngajar di pesantren Himatul Aliyah. Di pesantren Himatul Aliyah. Setelah itu saya mengajar ya sekarang di Humaira. Di pesantren Humaira itu sebagai guru tetap ya Bang Ruben. Kalau sebagai guru terbang dalam artian kita hanya datang, tidak menginap. Itu sempat juga dulu di Umul Qura. Saya bimbingan aja, hanya acara-acara tertentu, misalnya butuh bimbingan, misalnya mau ada festival bahasa Arab, kita ngebimbing bahasa Arab dan lain sebagainya. Alhamdulillah, itu berarti udah cukup lama Ustaz dalam mengajar tersebut ya. Dan kali ini kenapa antum nih, kalau anda dengar dari cerita antum nih, rata-rata antum mengajar di dunia pesantren. Ya. Mengapa antum malah memilih ke dunia pesantren? Apakah antum pernah dalam histori antum nih Ustaz ya, pernah mengajar di luar pesantren atau formal, SMA atau SMP dan lain-lain? Sebetulnya saya pernah mengajar sekolah umum ya, formal di SDIT itu, di SMPIT, di Sekolah Islam Terpadu, tapi kerjasama dengan lembaga boarding school yang saya kelola. Jadi waktu itu saya di Markas Quran kerjasama dengan SMPIT itu. Jadi guru-guru dari lembaga Quran itu ngajar di sana. Tapi tetap statusnya gurunya guru Markas Quran. Nah, selebihnya kenapa saya memilih untuk berjalan dalam dunia pendidikan sebagai pendidik dan sebagai pengajar di dunia, kenapa harus di dunia pesantren? Sebenarnya ada dua faktor, Bang Ruben. Apa itu? Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal diri saya sendiri. Saya memiliki prinsip bahwa hidup itu harus memiliki jalur aman. Mungkin manusia emang butuh jalur aman. Ustaz. Iya, betul. Kalau menurut antum gimana, Ustaz? Saya memiliki jalur aman. Jadi mungkin bisa sharing juga kepada para pendengar, pemirsa yang mendengarkan di channel YouTube Humaira Media, bahwa manusia itu dalam perjalanannya mau tidak mau dengan standar keimanan seperti kita, saya pikir harus memiliki jalur aman dalam kehidupan. Jalur aman di sini adalah di mana lingkungan dan proses sosial kita itu bisa dijaga supaya kita tidak jauh dengan nilai-nilai Tuhan. Benar. Perbuatan sehari-hari kita tidak jauh dengan nilai-nilai agama. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak jauh dari pesantren. Setidaknya, sekalipun kita belum masuk kepada zona ikhlas ibadah,
kita dipaksa oleh kultur pesantren yang memang di dalamnya diwajibkan untuk beribadah. Itu pertama. Jadi saya paham diri saya. Saya khawatir ketika saya jauh dari dunia pesantren, saya terlalu menikmati bagaimana kultur sosial yang saya terima di luar. Yang kedua adalah nilai eksternal. Pertama, bukan hanya dari latar belakang pendidikan saya saja. Latar belakang. Saya senang dunia pendidikan. Saya senang dunia mengajar. Saya senang dunia mendidik. Dalam proses pikir saya, pesantren adalah satu-satunya tempat yang dimana dunia pendidikan itu sebagai pendidik kita memiliki ruang yang lebih besar untuk berkreasi membentuk seorang murid. Lembaga pendidikan berarti di dalamnya bukan hanya belajar. Lembaga pendidikan berarti di dalamnya bukan hanya menghafal. Kita sebagai guru bukan hanya bertugas untuk memberikan pemahaman kepada seorang murid tentang satu sisi dari nilai keilmuan kita. Bukan hanya membuat dia pintar, tapi tugas kita mendidik untuk membuat dia baik. Bukan hanya membentuk anak ini jadi apa, pintar dalam pelajaran apa, pintar dalam bidang apa, tapi membentuk anak ini bagaimana caranya menjadi baik. Itu pendidikan. Kalau ada satu lembaga yang tertulis pendidikan, tapi di situ hanya fokus membuat anaknya cerdas, tapi tidak diperbaiki secara karakter, itu bukan lembaga pendidikan, lembaga pengajaran. Dan di pesantren lah, menurut saya, di sini guru-guru tidak terbatas dengan waktu dia membentuk santrinya seperti apa, selama itu hal baik. Contoh, lihat Bang Ruben, ketika kita bandingkan anak lulus SD umur 12 tahun ya, 11 tahun masuk pesantren. Di umur 11 tahun dia sudah dididik untuk melatih kehidupan, belajar hidup. Dia harus mulai belajar mencuci baju, merapihkan kamar, merapihkan lemari, mengatur keuangan, sekalipun dia tidak bekerja untuk menghidupi dirinya, tapi dia harus mengatur sebulan itu uang jatahnya 200.000, bagaimana caranya bisa cukup. Itu pelajaran-pelajaran kehidupan yang mungkin di luar tidak didapatkan. Dididik tentang nilai basic, asal, tujuan, dan akhir kita, tentang nilai-nilai Allah, tentang nilai-nilai Tuhan. Mereka bangun pagi untuk sholat berjamaah, baca Quran, kemudian zikir dan lain sebagainya. Ini dibentuk oleh pesantren. Dan inilah bukan hanya nilai pelajaran di sini yang didapat, tapi juga nilai-nilai pendidikan. Di mana seorang anak dididik secara karakter. Bahwa kita harus ingat, saat ini orang pintar banyak. Pintar banyak, yang benar yang jarang. Betul, Ustaz. Nah, bagaimana pesantren ini adalah sebuah wadah yang langsung mencetak orang itu jadi pintar dan jadi benar. Akhirnya kita sebagai guru terpaksa. Mungkin kalau kita bilang begini, saya mendidik anak untuk benar karena saya benar, kayaknya terlalu GL juga. Bahkan mungkin egois, kepedean. Benar. Ketika kita mendidik seorang anak untuk menjadi baik, minimal kita memaksa diri kita juga untuk baik. Benar. Ketika kita mendidik anak untuk berbahasa dengan baik, minimal kita juga bertutur kata dengan baik. Ketika kita di pesantren dididik harus berbahasa asing, berbahasa Arab. Setidaknya kita ketika manggil anak-anak dengan panggilan bahasa Arab, ta'al misalnya, akalta dan lain sebagainya. Itulah kenapa saya akhirnya memutuskan untuk tidak jauh dari pesantren. Dan yang terpenting adalah saya tidak pernah mendapatkan lingkungan dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah saya kenal, tapi saya merasa seperti keluarga, kecuali di pesantren. Allah, benar. Memang ada ikatan kekeluargaan di dalam pesantren. Ya, di situ. Mohon maaf, bukan berarti di luar itu di sekolah umum tidak ada ikatan kekeluargaan. Tapi nilai batin
secara intuisi ketika kita harus bersama 24 jam, kita makan di satu dapur yang sama, kita mandi di kamar mandi yang sama, kita ibadah di tempat yang sama, kita dibenturkan dengan masalah yang sama, itu akan membentuk nilai-nilai kekeluargaan. Dan jangan salah, dari pesantren kita bisa selesai berapa tahun menuntut ilmu di satu tempat, bisa selesai, bisa keluar, bisa nggak betah. Tapi nilai-nilai persaudaraan itu yang harus dipertahankan. Nilai-nilai persaudaraan itu yang dipertahankan. Itu saya pikir yang akhirnya menjadi pertimbangan saya, bukan pertimbangan. Saya mungkin ini bukan GR ya, Bang Ruben. Di kondisi ini saya kalau ditanya tentang pesantren, ada di fase setengah cinta kayaknya sama pesantren itu. Ada di fase setengah cinta. Terlebih memang salah satu cita-cita besar saya pun, saya juga ingin punya lembaga pesantren. Amin, mudah-mudahan ya Ustaz ya. Biar punya. Amin. Itu penting juga Ustaz ya. Oke, permisa. Mungkin kita tahu mengapa Ustadz Arya memilih untuk mengajar di pendidikan pesantren. Tadi kita dengar ada 2 faktor dalam penyampaiannya beliau. Ya, ada yang garis bawahi yaitu tentang salah satu yang anak rasain itu tentang kekeluargaan. Ya Ustadz. Itu memang anak ngerasain sendiri bagaimana kekeluargaan di pondok. Ustadz, sebelum kita closing nih Ustadz ya, mungkin kita bakal, kalau kita kalau orang ingin tahu tapi kita nggak ingin sampai kepo. Kalau kita kepo lagi tentang Ustadz Arya, jangan lupa kalian di bawah ini tanya-tanya tentang Ustadz Arya ya, supaya episode selanjutnya saya bisa ketemu lagi Ustadz, kawan-kawan Ustadz ya. Tapi sebelum closing Ustadz, Ana meminta pesan sama antum tentang bagaimana pendidikan di pesantren untuk anak-anak yang ingin mondok di pesantren. Ya. Baik, untuk siapapun, adik-adikku, sahabat-sahabatku, anak-anakku, ibu, bapak, kakak, semuanya yang ada di rumah. Hari ini kita tidak boleh buta. Kita tidak boleh menutup mata dengan kondisi bagaimana kultur keadaan dunia sosial yang akhirnya berpengaruh terhadap pemikiran, mental, bahkan jiwa dan sifat anak-anak kita. Dalam masa perkembangan ini, maka perlu ditanamkan sebuah pondasi. Dan pondasi ini adalah hal penting dalam nilai perjalanan kehidupan seseorang. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, hidup kita terkait dan terikat dengan nilai-nilai ketuhanan, yaitu agama. Maka tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita, dalam nilai-nilai hidup kita, khususnya untuk anak-anak kita, kecuali menanamkan nilai-nilai agama dalam dirinya. Itulah menurut saya yang bisa saya bagikan kepada para saudara-saudaraku yang ada di luar. Silahkan dimanapun anak-anak Anda akan dititipkan, tapi ingat, jangan lupa, jangan pernah dijauhkan dengan nilai-nilai agama. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz. Itu pesan sangat menyentuh untuk anak-anak yang ada di luar sana. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tentang pesantren, pesan-pesan yang ngetren ya. Jangan lupa untuk permisa, untuk selalu like Ustadz, terus komen dan klik tuh tombol yang merah subscribe-nya. Jangan lupa karena notifikasi. Wah, penting itu Ustadz supaya tidak tertinggalan dengan episode yang selanjutnya tentang pesantren. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.